Properti, ngobrolin seputar investasi. Nah, kali ini kenalin aku Sevina Anum, dipanggil Sevin. Kira-kira bersama teman aku. Dan ya, aku di sini Farhan Setia. Di sini aku sebagai narasumber di podcast sore kali ini. Nah, kali ini kita bakalan bawa topik yang super menarik tentunya buat para calon-calon investor nih, terutama anak-anak mahasiswa dan beberapa siswa-siswa SMA atau bahkan yang baru mulai kerja untuk berinvestasi nih. Apalagi yang kita tahu untuk mulai investasi ini pasti nyarinya kayak wah butuh modal yang gede banget gitu kan. Nah, kali ini judul temanya yaitu investasi modal minim, panduan cerdas untuk para pemuda-pemuda. Ya nih, pasti banyak lah gitu yang pikir kan mahasiswa-mahasiswa ataupun siswa-siswa SMA itu kan uangnya juga masih pas-pasan gitu, belum banyak. Jadi itu bisa nggak sih kita investasi gitu? Nah, tenang, di episode kali ini kita akan kupas tuntas bagaimana investasi dengan modal minim plus kasih tips ke kalian biar bisa mulai investasi walaupun modalnya kecil. Nah, siap-siap ya, karena setelah dengerin ini nggak bakal ada alasan lagi buat tunda yang namanya investasi. Nah, oke, lanjut ke pertanyaan pertama yang paling sering ditanyain ya nih. Bisa nggak sih kita investasi kalau modalnya kecil, apalagi sebagai mahasiswa? Oke, jadi kan udah disinggung tuh tadi di awal mahasiswa maupun siswa-siswa SMA itu kan uangnya masih dikit kan ya, masih pas-pasan, belum banyak. Nah, jawabannya tuh bisa banget gitu, kita investasi sekarang itu udah gampang banget lah hitungannya. Dulu mungkin kita perlu modal besar gitu untuk beli saham ataupun kita berinvestasi maupun ke properti ataupun ke aset lainnya gitu. Nah, tapi sekarang itu dengan modal 10.000 doang itu kita sudah bisa investasi ya. Contohnya itu investasi reksadana. Investasi reksadana itu dengan uang 10.000 itu kita bisa pasti bisa lah menyisihkan uang 10.000 gitu kan untuk investasi untuk masa depan kita itu. Nah, jadi di reksadana itu ada banyak gitu produknya. Kita bisa beli sesuai profil risiko kita atau sesuai apa yang kita ingin gitu kan. Di reksadana kan ada pendapatan tetap, ada reksadana pendapatan tetap, ada reksadana campuran, ada reksadana saham. Nah, itu kita bisa belilah sesuai apa yang kita mau gitu. Oh, gitu ya, kedengarannya mudah banget. Kalau yang lain udah nggak selain reksadana? Oke, untuk reksadana ya, untuk selain reksadana mungkin kalau kita mau investasi itu mungkin kita bisa ke obligasi ataupun kita bisa ke saham gitu, atau kalau mau yang nilainya nggak bakal turun juga emas. Dan bisa juga seperti aset digital yang baru trending akhir-akhir ini ya, seperti cryptocurrency ya. Kita bisa sebutlah kalau kita mau investasi itu ya investasi aman di crypto itu ya, itu kita bisa masuk aja ke yang market cap gede-gede atau yang udah terkenal gitu ya, seperti Bitcoin maupun Ethereum maupun Solana, itu kan market capnya udah gede-gede itu. Tapi kalau memang mau investasi aman itu kita bisa ke Bitcoin. Nah, dari Kak Farel sendiri nih, kan tadi udah cerita tuh dari reksadana, emas dan sebagainya. Nah, aku penasaran nih, awalnya kakak sendiri tuh gimana sih kok bisa mulai tertarik investasi, dan kakak waktu itu pakai apa sih awal-awalnya gitu? Oke, jadi untuk pengalamanku di sini tuh aku mulai belajar pertama kali tentang investasi itu aku di tahun 2020. Waktu itu baru zamannya COVID. Nah, itu aku bingung tuh aku mau ngapain. Kerjaanku cuma main game, scroll IG, scroll TikTok, terus buka Cashful, kerjain tugas, belajar, cuma gitu-gitu doang. Terus waktu itu ada momen dimana aku menemukan TikTok seseorang influencer lah, ya sekarang udah gede lah. Itu namanya Timothy Ronald. Ya kita tahu Timothy Ronald itu kan sekarang bahasnya tentang kripto kan ya. Nah, tapi waktu itu kan Timothy Ronald itu kan ada di saham. Nah, jadi aku belajar lah itu tentang saham-saham di tahun 2020 itu. Nah, tapi aku ada nyeselnya tuh di situ. Aku nyesel karena aku nggak lanjut belajar. Jadi aku di tahun 2020 itu udah beberapa bulan itu aku belajar kan. Terus habis itu aku nggak belajar lagi. Terus aku belajar lagi itu di tahun 2023. Dan aku pertama kali investasi itu yaitu aku ada di reksadana, tapi aku udah lupa reksadana apa. Aku cuma modal
100.000 atau berapa gitu. Itu tuh tapi aku udah lupa ya untungku berapa dari reksadana itu karena udah lama banget. Jadi uangnya itu yang ada dari reksadana itu aku jual gitu. Aku reksadanya aku jual. Jadi terus duitnya itu aku buat beli saham. Jadi untuk saham pertama aku itu adalah SMDR atau Samudra Indonesia. Ya itu cuma sebagai saham coba-coba lah. Aku belum analisis apapun, belum tahu analisis. Oh, berarti random buying apa gimana? Iya, dengar dari orang aja sih. Dengar dari orang ini katanya bagus itu kan. Waktu itu kan karena waktu ada perang Rusia Ukraina itu kan, itu katanya bagus tuh. Terus aku coba-coba beli tuh. Ya, tapi kalau di situ juga untung gitu, walaupun beberapa lot doang, tapi kan ya udah untung. Nah, jadi semenjak itu aku mulai belajar lagi dan jadi di tahun 2024 awal itu aku masuk ke cryptocurrency. Cepat ya? Iya. Jadi habis 2023 tuh habis Samudra Indonesia kan. Terus itu aku kalau gitu aku nggak beli apapun sampai 2024. Terus tahun 2024 itu aku beli kripto itu dengan kita bisa bilang dengan uang itu lah gitu. Uang yang aku siap bilang gitu kan. Karena itu waktu itu aku habis dapat uang karena waktu itu aku ikut panitia coblosan itu kan. Terus aku dapat uang sebagiannya itu terus dimasukin ke kripto tuh. Jadi waktu itu aku beli ada koin namanya BP, Shiba Inu, terus BOM, terus Dogecoin. Borong. Ya, waktu itu aku adalah itu keuntunganku di situ lumayan besar gitu. Jadi semenjak saat itu aku juga dulu aku kayak pernah skim gitu ke kripto ini apa sih nggak ada aset nggak ada wujudnya gitu. Masa kita investasi itu nggak ada wujudnya gitu kan. Terus aku semenjak saat itu terus aku mulai belajarin tentang kripto. Terus aku sekarang ya dikit-dikit lah gitu berinvestasi ke kripto gitu. Terus untuk saham lagi itu aku terakhir memanfaatkan momentum kenaikan harga emas dunia yang KTH yang baru akhir-akhir ini Februari kalau nggak salah. Aku beli PSAP, sahamnya itu PSAP. Setelah itu juga udah mendulang keuntungan lah, cuan lah gitu. Terus untuk aplikasi yang pertama aku gunakan itu waktu itu aku pertama kali pakai Ajaib karena ya kita tahu lah Ajaib itu kan registrasinya kan gampang. Terus untuk saat ini aku cuma pakai dua itu sih, cuma Ajaib sama Toki dua. Tadi kan kalau cerita kan bagian untung-untungnya aja nih. Nah, terus kemudian kita lanjut kalau aku penasaran juga nih ada nggak sih ada hambatan-hambatan yang kakak alami waktu jadi pemula gitu? Atau apakah investasi ini menurut kakak sangat worth it itu buat mahasiswa? Jadi hambatan aku ya sebagai dulu waktu pemula ya. Jadi hambatanku dulu sebagai pemula itu yang pertama nggak punya uang sih. Kalau nggak punya modal gitu. Jadi kita tahu lah kalau saham itu kan kita uangnya kecil itu kan juga untungnya kan cuma dikit kan. Jadi waktu itu aku kayak hambatanku itu ada di kapital. Terus waktu belajar sih karena itu kan aku juga masih SMA kan gitu baru masuk SMA tuh. Jadi di situ aku bagi waktunya tuh agak susah gitu. Jadi harus belajar tentang saham, terus belajar tentang SMA itu jadi aku agak susah gitu bagi waktunya. Terus yang selanjutnya itu hambatanku itu ya ini mungkin hambatan bagi semua orang ya. Ini mungkin penyakit bagi semua orang itu males. Semua orang pasti kena males. Nah, jadi terus apakah tadi kan kamu tanya ya apakah investasi itu worth it bagi mahasiswa? Ya kalau menurutku worth it gitu untuk mahasiswa. Tapi kita harus tahu lah investasi apa yang kita masukin gitu, bukan cuma investasi bodong atau investasi bodong yang udah memberikan return tinggi itu terus kita masukin itu menurutku nggak banget gitu lah. Apalagi mahasiswa ini kan kayak apa ya bisa dibilang orang baru pegang duit agak banyak gitu. Terus mereka mikir tuh bagaimana cara kita agar dapat uang lebih banyak. Cuman instan kaya ya bisa dibilang ya kan biasanya mahasiswa rata-rata masukinnya ke
bodol, ke pinjol. Nah itu menurutku jangan lah, mending investasi aja dulu, investasi dengan 10.000 itu udah bisa. Daripada kalian masukin ke judul, ke pinjol gitu kan ya. Apa? Nah, selanjutnya kita bakal bahas nih gimana caranya biar tetap konsisten gak gampang menyerah, karena kita tahu sendiri investasi itu gak selamanya bakal naik, pasti bakal ada ups and down, bakal ada sedihnya, pasti nanti bakal ada detik kayak wah menyerah aja ya gitu. Nah, gimana tuh? Oke, yang pertama itu sebelum kita menaruh duit kita atau kita menginvestasikan duit kita ke pasar modal, entah itu ke saham, reksadana, obligasi atau emas ataupun kripto juga, itu kita harus pertama tuh harus belajar dulu gitu. Kita tuh harus ngerti gitu, kita investasi itu investasi apa gitu. Jangan asal kita naruh duit ke instrumen-instrumen tersebut tapi kita nggak tahu instrumen-instrumen tersebut itu apa. Terus kita juga harus belajar lah bagaimana analisisnya, kan juga teman-teman pasti udah dengar lah ya analisis fundamental, analisis teknikal. Itu menurutku penting untuk dipelajari gitu sebelum kita masuk ke dunia investasi. Terus yang selanjutnya itu ada, kalau udah kita belajar ya, kita udah paham nih, itu kita memilih instrumen yang sesuai dengan tujuan dan risiko kita gitu. Misal aku nih dengan profil risiko yang rendah, aku nggak berani mengambil risiko yang tinggi, ya udah ambil aja yang kayak reksadana ataupun saham-saham blue chip gitu, yang kita kalau tinggal tidur tuh aman, kalau perusahaan yang aman gitu. Terus sesuai tujuan kita gitu, tujuan kita berinvestasi itu untuk jangka panjang atau jangka menengah ataupun jangka pendek. Jadi kan ada tuh saham-saham yang cocok untuk jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Terus sesuai profil risiko kita yang rendah, sedang maupun tinggi, nah itu dipilihlah sesuai itu apa tujuan dan risiko kita itu. Terus yang kedua itu gunakan aplikasi yang ramah bagi pemula gitu. Yang kalau dilihat tuh enak gitu loh, nggak bikin kita pusing gitu. Ya mungkin kalau aku boleh nyaranin ya, kalau nggak ajaib itu bisa beli saham maupun kripto. Ada kalau ada kripto itu ajaib ya, ada kripto kalau nggak tahu. Terus ya itu terus ada bibit itu buat beli reksadana. Terus ada peluang itu di peluang, di aplikasi peluang itu kita bisa beli saham-saham US itu, saham-saham Amerika itu bisa di situ. Terus kita juga bisa beli saham bisa beli kripto di situ juga bisa. Terus kalau mau yang paling enak ya kalau menurutku sekarang Stockbit sih. Jadi Stockbit itu bisa interface-nya itu masih enak gitu loh buat bagi para pemula. Jadi ya ikut lah kalau Stockbit itu. Terus yang selanjutnya itu kalau kamu mau investasi nih, itu tuh jangan gunakan uang panas. Uang panas di sini itu maksudnya uang kebutuhan pokok. Misal kamu ngekos nih, nah terus uang buat makanmu atau uang buat bayar kosmu itu kamu masukin ke instrumen-instrumen tersebut gitu kan. Kita nggak tahu ya ini besok ada kejadian apa, harga sahamnya kan bisa langsung. Ya nggak boleh, itu harus pakai uang dingin. Uang dingin itu maksudnya uang yang siap kita hilang gitu. Kalau uang dingin itu kalau kita kehilangan uang tersebut itu kita nggak nangis lah, kita nggak ya masih bisa ketawa ketiwi lah, masih bisa hidup gitu. Jadi yang terakhir itu kita juga jangan terpancing semua gitu. Kita jangan ikut-ikutan teman lah. Kita bisa direkomendasi teman, ini masuk saham ini, masuk kripto ini, terus masuk apa, ini bagus sih bakal naik kan. Kita riset dulu lah ini sahamnya gimana, terus laporan keuangannya itu gimana, terus ya pokoknya kita riset dulu lah, kita analisis ini tuh baik bagus atau enggak gitu, atau cuma karena ada kepentingan apa gitu. Terus ya pokoknya kita jangan FOMO lah, kita harus belajar gitu. Kita harus sebelum kita masuk ke saham itu alangkah baiknya tuh kita belajar dulu, ya belajar analisis setidaknya gitu. Nah teman-teman bisa dicatat ya, tadi banyak banget ilmu-ilmu daging manfaatnya buat para pemula dari aplikasi. Bahkan yang kunci utamanya tuh kita tuh harus mengenali diri kita dan profil risiko kita terlebih dahulu. Apakah berani atau penakut dan sebagainya. Nah
jika diingat kalau investasi itu tuh maraton bukan sprint. Jadi kita tuh harus sabar dan tetap konsisten dan tidak gampang menyerah. Kemudian kalau boleh tahu nih karena kita udah hampir mau closingan, ada nggak sih pesan dan kesan dari Kak Farel? Ya jadi untuk ya kesan dan kesan. Mungkin kalian di sini tuh berpikiran gitu memasukkan uang kalian ke bank besar atau gitu itu bakal jadi berkali-kali lipat dalam waktu dekat. Ya mungkin kalau kalian bisa aku bilang kalau kalian untung atau hoki gitu ya bisa menemukan sebuah instrumen yang tepat besoknya langsung naik itu bisa aja, tapi nggak semua instrumen itu seperti itu. Jadi yang pertama kali atau pesan dan kesan dari aku itu adalah yang penting itu kita mulai dulu gitu. Jadi kita kayak gimana ya, itu kayak nyemplung dulu gitu loh, biar kita tahu rasanya gitu. Nah, dan kita nyemplung itu kita juga harus belajar juga. Jadi jangan juga kita cobalah misal 100.000 masukin ke sini terus kita nggak belajar apa-apa, terus besoknya rugi malah nyalahin perusahaannya gitu kan. Terus yang kedua itu ada kita pakai uang dingin lah, jangan pakai uang panas, jangan pakai uang kebutuhan kita sehari-hari itu terus kita masukin ke instrumen-instrumen itu. Jadi kita pakailah uang dingin kita yang uang siap hilang gitu ya. Kalau kita hilang itu masih bisa ketawa ke TV, masih bisa hidup gitu lah. Ya terus yang ketiga ini yang gak kalah penting dari poin 1, 2 itu adalah kita tuh jangan FOMO. Please teman-teman jangan FOMO lah. Kalau kalian misal ketemu di TikTok ya ada influencer bilang masuk saham ini, masuk koin ini gitu, ya kalian riset balik gitu loh, ini saham ini, instrumen itu bagus atau enggak gitu buat ke depannya. Ya mungkin pesan dari pesanku itu aja sih yang terpenting itu. Jadi yang pertama kalian belajar dulu, yang kedua pakai uang dingin kalian, yang ketiga itu jangan FOMO. Oke, terima kasih Farel untuk pesan dan pesan dan waktunya. Jadi itu dia pembahasan sesi kita pada kali ini tentang investasi modal limit untuk anak muda. Next lagi kita bakal ketemu di sesi selanjutnya. Bye bye.